Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi yang penting untuk KPM PKH, KPM BPNT, dan juga KPM BSD yang mempunyai kategori anak sekolah, bahwa 2 hari lagi pencairan dana bantuan program Indonesia Pintar itu akan segera dicairkan. Karena itu di sini saya akan memberikan beberapa alasan atau penyebab dari dana bantuan PIP yang tidak bisa cair atau belum bisa dicairkan. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Jangan di skip sehingga Sobat Sosial tidak menimbulkan gagal paham. Oke Sobat Sosial, bersiap-siap bagi KPM PKH, KPM BPNT, dan KPM BSD yang mempunyai kategori anak sekolah. 2 hari lagi pencairan bantuan program Indonesia Pintar itu akan segera dicairkan. Karena itu, sebelum saya masuk pada topik pembahasan, perlu diketahui oleh Sobat Sosial semuanya bahwa dana bantuan yang akan diterima oleh KPM PKH, KPM BPNT, dan KPM BSD yang mempunyai anak sekolah dan sudah ditetapkan sebagai penerima program Indonesia Pintar untuk anak SD atau MI atau paket A itu akan mendapatkan bantuan sebesar 225.000 per semester atau 450.000 per tahun. Sementara untuk kategori anak SMP atau MTS atau paket B itu akan mendapatkan bantuan sebesar 375.000 per semester atau 750.000 per tahun. Sementara untuk kategori anak SMA, SMK, MA atau paket C atau kursus dan pelatihan itu akan mendapatkan bantuan sebesar 500.000 per semester dan atau mendapatkan 1 juta rupiah per tahun. Nah Sobat Sosial, itulah informasi besaran bantuan program Indonesia Pintar agar diketahui, karena sebentar lagi bantuan program Indonesia Pintar itu akan segera cair. Nah saat ini saya akan langsung memberikan 7 informasi penting atau alasan penyebab dari bantuan PIP yang tidak bisa dicairkan. Nah, beberapa penyebabnya itu antara lain, yang pertama adalah keluarga penerima manfaat, dalam hal ini peserta didik, itu tidak lolos verifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Jadi, nama-nama yang diusulkan oleh Satuan Pendidikan ini itu tidak lolos verifikasi. Jadi itu salah satu penyebab atau alasan mengapa bantuan PIP peserta didik itu tidak cair. Selanjutnya, alasan yang kedua atau penyebab sampai terjadinya bantuan program Indonesia Pintar tidak cair adalah jika misalnya
dana program Indonesia Pintar itu sudah dicairkan pada tahun 2021 dan pada bulan sebelumnya, misalnya pada bulan April, bulan Mei atau bulan Juni itu sudah dicairkan, maka pada bulan selanjutnya atau pada bulan berikutnya itu tidak bisa dicairkan lagi. Karena kita tahu bersama bahwa pencairan dana program Indonesia Pintar itu hanya dicairkan sekali di dalam 1 tahun. Jadi itu yang menjadi alasan atau penyebab mengapa bantuan PIP itu tidak bisa dicairkan. Selanjutnya, untuk alasan yang ketiga, mengapa atau penyebab dari bantuan program Indonesia Pintar itu tidak cair adalah karena keluarga penerima manfaat, dalam hal ini peserta didik, itu tidak melakukan aktivasi rekening penerima program Indonesia Pintar. Nah, kita tahu bersama di beberapa hari yang lalu ada banyak yang bertanya terkait pesan singkat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan aktivasi rekening. Nah, jika misalnya Sobat Sosial mendapatkan pesan singkat dari Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan, seharusnya lakukan aktivasi rekening sehingga proses ini bisa membantu program Indonesia Pintar itu bisa dicairkan. Jika misalnya peserta didik atau keluarga penerima manfaat tidak melakukan aktivasi rekening, itulah yang menjadi alasan mengapa bantuan PIP itu tidak bisa dicairkan. Jadi jika Sobat Sosial mendapatkan SMS seperti ini, sebaiknya segera lakukan proses aktivasi rekening, dan proses aktivasi rekening itu dibatasi sampai pada bulan September. Selanjutnya, penyebab yang keempat mengapa terjadinya bantuan program Indonesia Pintar itu tidak bisa dicairkan, alasannya adalah peserta didik yang dapat kartu Indonesia Pintar dari pihak desa atau kelurahan itu tidak melaporkan kartu Indonesia Pintarnya ke satuan pendidikan atau sekolah. Nah, sehingga sekolah tidak mengetahui jika ternyata ada siswa yang mempunyai kartu KIP yang diberikan melalui kelurahan atau desa, sehingga datanya itu tidak terupdate di dalam data Dapodik. Jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab bantuan PIP tidak cair. Jika misalnya Sobat Sosial sudah mendapatkan kartu KIP, sebaiknya segera melapor ke pihak sekolah agar diusulkan untuk dimasukkan di dalam data pokok pendidikan atau data Dapodik. Selanjutnya, penyebab mengapa bantuan PIP itu tidak cair adalah kuota yang terbatas oleh calon penerima, sehingga tentunya akan ada beberapa nama yang dipastikan itu tidak akan bisa lolos karena bantuan program Indonesia Pintar itu mempunyai kuota calon penerima. Karena itu, inilah yang menjadi alasan atau penyebab mengapa bantuan PIP itu tidak bisa dicairkan. Selanjutnya, penyebab terjadinya bantuan PIP tidak cair adalah keluarga penerima manfaat atau peserta didik ternyata itu sudah sejahtera. Jadi misalnya jika ada peserta didik atau keluarga penerima manfaat itu dianggap sudah sejahtera dan atau tidak lagi masuk di dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, maka hal ini bisa menjadi penyebab bantuan PIP itu tidak bisa dicairkan lagi, karena bantuan ini dikhususkan bagi warga miskin yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau biasa disebut dengan data DTKS yang ada di desanya masing-masing. Jadi jika misalnya ada anggota atau anak sekolah yang kehidupannya atau keluarganya sudah dianggap mampu atau sudah sejahtera, kemungkinan itu juga yang menjadi penyebab bantuan PIP tidak bisa dicairkan lagi.
Selanjutnya, penyebab bantuan PIP itu tidak bisa dicairkan, alasannya adalah tidak lagi menjadi siswa aktif di sekolah, atau dalam hal ini siswa tersebut sudah keluar atau sudah tamat. Nah, dari 7 alasan atau penyebab terjadinya bantuan PIP tidak cair, mohon untuk diteliti lagi, dipahami lagi apakah di poin-poin yang saya sampaikan ini itu menjadi salah satu penyebab bantuan PIP-nya tidak cair. Nah, jadi sobat sosial, itulah 7 penyebab bantuan KIP belum cair, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam kemanusiaan.